beliau dipanggil sebagai saksi dalam konteks statusnya sudah penyidikan dalam dugaan tindak pidana illegal access. Apakah ada kemungkinan Mbak Mawar dan orang-orang yang terlibat di dalamnya akan ditetapkan sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana illegal access tersebut secara bersama-sama? Oke. Yang pertama adalah menarik statement dari Mbak Mawar hari ini adalah dia mendapatkan 27 pertanyaan, kemudian dia menjawab dia tidak pernah menyebarkan atau memberikan informasi yang berkaitan dengan isi dari CCTV kecuali hanya kepada penyidik. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ingat Mbak Mawar ketika awal-awal kejadian ini Mbak mungkin lupa, coba tolong diingat bahwa Mbak Mawar pernah podcast di mana-mana. Salah satunya adalah podcast di Densub, di mana Mbak Mawar memperlihatkan isi dari CCTV yang diambil secara melawan hukum. Lupakah? Oke. Yang kedua, tanpa bukti illegal access ini Mbak Mawar tidak bisa membuat laporan di Polda Metro. Apakah hanya Mbak Mawar yang tahu isi dari CCTV tersebut? Jangan lupa, status di Mabes Polri sudah naik penyidikan. Artinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang saya sebutkan satu persatu inisialnya, ya, ada inisial A, inisial istrinya A, inisial P, inisial N, inisial V, dan termasuk inisial Mbak Mawar sendiri. Maka karena status sudah penyidikan, itu artinya unsur tindak pidana illegal access sudah terpenuhi. Maka saya ingatkan sekali lagi, lebih baik Mbak Mawar selesaikan urusan internal di dalam rumah tangga Mbak Mawar dengan Bang Insanul secara restoratif justice. Ini hanya saran, daripada kalian harus menghadapi masalah hukum secara bersama. Oke? Thank you so much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.